Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat nggak sih? Ulangin ya. Harus lebih semangat. Ibu ulangin sekali lagi, oke? Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Oke, ini baru namanya anak-anak hebat. Semangat sebelum belajar. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Tidak hadir semua ya? Tidak, Bu. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, berarti kalau udah baik, udah semangat, belajarnya jadi lebih ceria atau lebih semangat? Semangat. Lebih semangat dan lebih ceria juga kan? Berarti siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap menambah ilmu? Siap, Bu. Siap lagi jadi lebih hebat? Siap, Bu. Oke, sebelum masuk pelajaran, kita mengabsensi dulu ya. Yang pertama ada Afifah, Alfi, Hadir, Bu. Jaki, Hadir, Bu. Fadira, Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke? Doa Ibu akan Ibu pimpin. Yuk anak-anak sebelum belajar marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hadir semua ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terus jadi setelah ini kita akan memasukin pelajaran tentang apa kita hari ini, Nak? Pelajaran apa? IPA. IPA. Udah ada yang tahu belum materi kita hari ini? Belum ya? Sebelum Ibu memulai, Ibu ngasih penguatan dulu kepada anak-anak Ibu. Ingat ya, ini yang Ibu ingatkan kepada kalian. Hari ini kita belajar bukan untuk berlomba-lomba ingin cepat atau ingin memahami, tapi bagaimana kalian ingin mengetahui, terus ingin terus berkembang. Oke? Jadi jangan ngerasa dirinya itu, aku kurang cocok deh, aku kurang paham, aku kurang cepat untuk memahami pelajaran Ibu ini. Tidak boleh berpikir seperti itu ya. Ya, harus sama-sama untuk terus berkembang, untuk sama-sama terus belajar. Kita di sini saling rangkul. Terus di sini kita belajar pelajaran IPA. Jadi hari ini kita belajar tentang apa ya? Cahaya dan sifat. Sifatnya. Oke, sifat-sifatnya. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu cahaya ya, Nak, kira-kira? Kata lain dari cahaya, coba. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Farhan, apa? Cerah. Iya, benar, cerah. Terus? Terang. Iya, ini dari sini. Sinar, benar. Kuin apa? Kilau, iya. Jadi cahaya itu sama dengan, apa tadi yang pertama? Sinar. Terus apa lagi? Terang, cerah, dan kilau. Nah, karena ada cahaya, kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba bayangin. Jika di dunia ini kita tidak mempunyai cahaya, apa yang akan terjadi? Gelap gulita. Kalau udah namanya gelap gulita, berarti kita tidak bisa melihat, terus tidak bisa bermain, terus tidak bisa belajar, terus tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, itu kalau pengertian dari cahaya. Terus, sumber cahaya itu dari mana aja kira-kira? Coba. Yang pertama ada cahaya matahari. Terus kalau kita mati lampu, apa yang kita gunakan? Senter ataupun lilin. Lilin itu berasal dari mana untuk menghasilkan cahaya? Dari api. Terus apa lagi, Nak? Lampu. Jadi sumber cahaya itu banyak. Tapi yang pertama sumber cahaya dunia itu adalah cahaya matahari. Nah, cahaya itu adalah sumber energi elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Iya kan? Kita bisa melihat nggak cahaya dari lampu? Bisa kan? Terus kita bisa melihat dari cahaya dari senter, ya kan? Terus bisa melihat cahaya matahari waktu panas cetar di atasnya kan? Terus bisa melihat
api. Karena cahaya itu bisa ditangkap oleh mata manusia. Nah, sifat dari cahaya ini mempunyai sifat-sifatnya. Ada berapa yang pertama? Cahaya dapat merambat lurus. Ya, nah jadi cahaya dapat merambat lurus ini sama dengan yang berarti cahaya itu hanya melalui satu dalam garis lurus yang satu medium perantara yang sama. Contohnya apa Bu kira-kira? Tadi seperti senter. Coba. Nampak ya? Nampak nggak kira-kira? Nampak ya? Coba kalau Ibu pantulkan di papan tulis, cahaya ini hanya merambat ke depan. Cahaya ini ada nggak merambat ke samping? Nggak ya? Merambat ke belakang lagi ada nggak? Tidak ya? Karena sifat cahaya itu dia dapat merambat lurus. Gitu. Coba, pernah kan di rumah cahaya matahari masuk ke ventilasi kita? Dari seng rumah kita yang bolong, pernah kan melihat cahaya matahari yang masuk, dia merambat lurus tidak? Iya kan? Tidak ada dia bentuknya belok-belok, nggak ada kan? Zigzag gitu nggak ada? Pasti dia hanya lurus. Kita lanjut nomor 2. Sifat cahaya nomor 2 yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Iya. Nah, jadi benda ini, cahaya itu hanya dapat menembus pada benda-benda bening atau disebut juga dengan transparan. Contohnya ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Udah? Kita coba. Tetap tembus dia? Iya kan? Mau dari sisi manapun, dia tetap tembus karena sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Ada yang bertanya, cahaya dapat menembus benda bening? Ada ya? Oh, apa nak? Berarti jika benda tidak dapat ditembus cahaya, namanya benda gelap ya? Wih, pertanyaan yang bagus. Coba dong tepuk tangan untuk teman kita. Hebat ya, karena siapa namanya nak? Nah, si Puja sudah menghubungkan sifat cahaya kepada benda di sekeliling kita. Ya benar, tadi pertanyaannya Puja itu bagus, tetapi lebih perdalam lagi ya nak. Benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut dengan benda opak. Nah, kalau benda gelap itu nak sama dengan benda dia yang tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Bu, maksudnya apa tidak menghasilkan cahaya sendiri? Gini, kita memerlukan bantuan dari cahaya. Contohnya ini, kita bisa melihat meja, terus melihat senter, bisa melihat teman-teman kita yang ada di sini karena apa? Bantuan cahaya. Apa di sini bantuan dari cahaya? Lampu dan cahaya dari luar yaitu matahari. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, berarti nak, cahaya yang dapat dipantulkan ini berarti dia cahaya yang hanya bisa dipantulkan pada permukaan yang rata atau yang kinclong. Coba benda di sekitar kalian yang permukaannya itu rata, halus, kinclong, glowing. Coba kilap, dia mengkilap. Apa dia kira-kira? No, yang bisa dibilang. Coba setiap kalian mau pergi sekolah, saat menyisir rambut, saat berdandan kita harus apa? Iya benar, kaca atau cermin. Ibu punya kaca. Lihat semua. Nah, kaca ini permukaannya rata, iya kan? Rata nggak? Iya, rapi, rata. Terus apalagi mengkilap. Nah, jadi gini nak. Cahaya jika dipantulkan pada permukaan yang rata, berarti dia akan menghasilkan pemantulan yang teratur. Coba ya, Ibu taruh di sini spidol. Coba, apa yang dipantulkan dari cermin tersebut? Spidol. Ada nggak gambar spidol itu jadi patah? Ada nggak spidolnya jadi bergelombang di cermin? Tidak kan? Nah, apa yang dipantulkan di cermin itu apa yang dikacakan di cermin itu akan dipantulkan. Apa yang diletak itu akan dipantulkan. Jadi kalau Ibu berkaca, ya bahkan wajah Ibu yang dipantulkan di dalam cermin tersebut. Kita lanjut nomor 4. Apa ya itu kira-kira ya cahaya dapat dibiaskan? Nah, jadi gini. Cahaya dapat dibiaskan itu nak, cahaya yang memiliki medium yang berbeda dengan kerapatan zatnya. Nah, jadi gini. Misalnya, cahaya yang berasal dari udara masuk ke dalam air, maka cahaya itu akan
belokan. Nah, peristiwa pembelokan cahaya disebut dengan pembiasan. Nah, contoh nih, Ibu masukkan, Ibu punya apa? Spidol. Di sini sudah ada gelas yang berisi air. Jika Ibu masukkan spidol ini, apa yang terjadi? Coba dilihat. Dia jadi terlihat seperti patah, ya kan? Ini karena adanya pembiasan dalam cahaya, ya. Karena apa? Karena nak, yang mengubah itu adalah cahaya yang masuk ke mata kita, karena dia berasal dari udara yang masuk ke air, sehingga dia terlihat seperti patah, padahal kenyataannya ya tidak, lurus-lurus saja, ya kan? Karena itu terjadinya pembiasan cahaya. Kita lanjut nomor 5. Di sini ada, coba, cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan ini yang berarti, nak, cahaya itu kan tampak seperti warna putih. Ya, jadi cahaya dari tampak warna putih itu bisa diuraikan menjadi berbagai warna. Contohnya apa? Fenomena pelangi. Iya, fenomena pelangi itu muncul ketika sehabis hujan karena adanya penguraian dari cahaya matahari. Tengok tangannya gini, Ibu biaskan cahaya. Nampak cahayanya? Pelangi dia? Oke, paham kelompok 2? Tadi kelompok 3 udah ya. Sekarang kelompok 3. Jika sudah paham, Ibu akan membagi lembar kerja untuk setiap kelompok. Nah, di sini kan sudah terbentuk kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi cara pengerjaannya, nak, di situ sudah tertera ada gambar. Berarti kalian harus memahami gambar tersebut. Kan tadi sudah Ibu jelaskan kan dari 1 sampai 6. Jadi kalian tulislah apa yang disuruh di dalam lembar kerja tersebut. Paham? Oke, ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Udah? Nah, jadi nak, cara pengerjaannya, kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Boleh dikerjakan dari sekarang, Ibu kasih waktu 5 menit. Coba ayo. Apa? Kalau ini kan tentang apa tadi nih? Cahaya dapat diuraikan. Iya, berarti contohnya tadi apa, nak? Contohnya terbentuknya pelangi. Iya, benar. Jadi udah paham ya? Coba dijelasin, terus sifat cahayanya apa ditulis ya. Oke? Yang mana? Kenapa nomor 1? Nah, jadi nomor 1 ini, kamu mengamati. Ini kan ada senter dan ada cermin. Tadi kalau kita bercermin, apa yang dihasilkan? Pantulan. Nah, begitu pun juga senter yang taruh di cermin. Itulah. Oke, coba dipahamin. Kelompok 2. Ada yang bertanya? Gimana, anak kurang paham? Paham? Oke. Sekarang waktunya kita presentasi. Coba Ibu panggil dulu untuk kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, coba ayo. Semuanya maju. Kelompok 4. Ini dari kelompok 4 mempresentasikan. Yang pertama satu-satu harus baca ya. Ada 4 orang, berarti harus ada 4 yang dibaca, oke? Mulai, Queen. Cahaya merambat cahaya dari senter dapat melewati lubang yang sejajar. Ya, itu nomor 1. Terus nomor 2. Sifat cahaya dapat diuraikan. Penjelasan. Cahaya putih diuraikan menjadi berbagai warna. Oke, contohnya apa tadi? Pelangi, benar. Dari kelompok mana yang ingin bertanya? Coba. Oh iya, dari kelompok 3. Coba kelompok 3 berikan pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang terjadi pada cahaya saat melewati prisma hingga muncul warna pelangi? Ayo dijawab kelompok 4. Cahaya tempat warna putih bisa menguraikan jadi berbagai warna. Contohnya seperti pelangi yang dihasilkan dan penguraian cahaya matahari.
Oke, benar jawabannya. Tadi pelangi dihasilkan dari penguraian dari cahaya matahari. Benar jawaban dari kelompok 4. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Dan tepuk tangan juga untuk kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, duduk. Nah, coba ibu ingin satu orang maju. Queen, mana Queen? Boleh maju Queen? Ibu ingin Queen mempraktekkan tadi tentang pembiasan cahaya. Coba. Tadi pembiasan cahaya dia pena jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan menghasilkan apa? Coba Queen dimasukkan. Oke, apa Queen yang dihasilkan? Dia terlihat seperti patah. Iya benar, seperti patah. Benar nggak jawabannya Queen? Oke, tepuk tangan lagi untuk Queen. Iya, terima kasih Queen. Oke, jadi karena kita sudah mau habis nih waktunya, Ibu akan mengasih tugas di rumah. Coba boleh dicatat. Udah? Coba amati berbagai bayangan yang ada di rumah kalian. Sudah? Oke, itu tugasnya di rumah. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah tadi cahaya membantu kita untuk bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, ya kan? Kalau tidak ada cahaya tadi kita tidak bisa apa, Nak? Tidak bisa beraktivitas. Contoh sumber dari cahaya dari mana aja tadi, Nak? Matahari, lampu, senter, lilin, ya kan? Dan api, iya benar. Jadi kalau nggak ada cahaya, dunia akan gelap gulita. Nah, dari sifat-sifat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kita jadi tahu apa itu cahaya membentuk bayangan, ya kan? Kita tahu dari arti pembiasan, kita tahu dari arti penguraian yang menghasilkan apa, Nak? Pelangi. Terus kita tahu kalau cahaya itu dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda opak atau benda gelap, ya benar. Paham? Oke, tadi kan udah Ibu kasih tugas di rumah. Sekarang Ibu mau tutup lagi bukunya karena les kita sudah habis. Boleh disimpan bukunya. Sudah paham ya untuk pelajaran hari ini? Iya, tadi cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata kita. Paham ya? Udah. Sebelum menutup, Ibu ingin kita ice breaking dulu, boleh? Boleh ya? Harus kompak ya? Oke? Ayo, udah? Siap semua? Tepuk terima kasih. Hati ini, mata ini, mulut ini, mau bilang terima kasih Pelangi. Oke, semangat. Terima kasih anak. Pesan Ibu untuk kalian, tetap terus semangat belajarnya. Selalu penasaran dengan hal-hal baru, dengan pelajaran baru yang ada di sekitar kita, oke? Jangan sampai berhenti di sini aja. Masih ada hal-hal baru yang harus kalian jelajahi, oke? Oke, Bu. Jadi karena pembelajaran kita sudah habis, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa, oke? Untuk Farhan boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo Farhan. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke? Sudah? Tugasnya jangan lupa ya anak di rumah. Ya, Bu. Ya, harus dikerjakan minggu depan kita akan praktek lagi di luar, oke? Ibu tutup, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.